البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, yang persaksian ini ikhwani fillah harus terpenuhi padanya unsur-unsur yang kita baru mengambil sebagiannya. Kita baru mengambil dua unsur pokok, yaitu yang pertama apa? Aba Abdul Razak. Nah, bahasa Arabnya ta'atuhu fima amar. Baik. Yaitu taat kepada beliau pada semua perkara-perkara yang beliau perintahkan. Setelah kita lewati dalil-dalil yang banyak dalam masalah ini dan perincian jenis-jenis dalilnya diingatkan, padanya faedah yang banyak. Kemudian unsur yang kedua apa, Pak Albin? Nah, yaitu membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam bahasa Arabnya apa? Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan beliau pada semua perkara-perkara yang beliau khabarkan. Nah, berhubungan dengan masalah ini kemarin, berhubungan dengan masalah tasdiq, pembenaran terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencakup dua perkara pokok. Yang pertama apa? Aba Yusuf. Tayyib, itsbatun nubuwwatih, yaitu penetapan kenabian beliau. Kita harus membenarkan. Kenapa? Karena tidak dikatakan bersaksi Muhammadur Rasulullah dengan benar kalau tidak mau menetapkan kenabian beliau. Ini pembenaran yang harus ada, yaitu menetapkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam menetapkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam itu berhubungan dengannya apa? Beberapa hal. Ada berapa hal, Iqbal, yang disebutkan pada pertemuan yang lalu? Ada 6 hal pokok. Taib, had. Tutup catatannya. Itu beriman tentang menyeluruhnya risalah yang beliau bawa. Itu syariat yang beliau bawa itu menyeluruh, mencakup keseluruhan manusia, bahkan jin. Taib. Yang kedua apa? Mukasyah. Nah, beriman bahwasanya beliau adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahnya. Yang ketiga, Pak Agus. Nah, beriman bahwasanya risalah beliau menghapus semua agama-agama yang telah lalu. Yang keempat, Nafi'. Beriman bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan semua risalah yang diamanahkan kepada beliau. Nah, yang kelima, Abu Abdillah. Beriman tentang kemaksuman beliau dalam menyampaikan risalah. Maksudnya apa? Yaitu bahwasanya ketika menyampaikan ini tidak ada kesalahan sedikit pun. Ya. Maksum, beliau terjaga dalam penyampaian risalah ini apa? Hal-hal yang berhubungan dengan syariat tidak akan mungkin keliru. Ini harus kita yakini. Nah,
Tidak boleh muncul dalam benak seorang muslim ya mungkin ada sesuatu yang terlupakan dari syariat. Tidak boleh. Kenapa? Karena semuanya sudah disampaikan oleh Nabi dan tidak ada yang keliru sedikit pun. Karena beliau maksum dalam masalah ini. Ini harus diimani. Kalau ada keraguan tentang masalah ini berarti persaksian dia asyhadu anna Muhammadar Rasulullah belum sempurna. Poin yang keenam apa? Poin yang keenam, Afik. Yaitu beriman bahwasanya beliau memiliki hak-hak atas umat ini berupa apa? Hak-hak tersebut diantaranya apa saja? Untuk kita ikuti, untuk kita taati, untuk kita muliakan, untuk kita cintai dan seterusnya. Nah, ini 6 hal ikhwani fillah yang berhubungan dengan permasalahan pertama yang harus kita tetapkan dalam masalah tasdiq. Ya, tasdiquhu fima akhbar, yaitu itsbatun nubuwwatih yang pertama. Kemudian yang kedua, yang pertama apa? Itsbatun nubuwwah, ya kan? Menetapkan kenabian beliau. Yang kedua, tasdiquhu fi jami'i ma jaa'a bihi min indillah. Kita harus membenarkan semua perkara yang beliau datang dengannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kalimat yang lebih mudah yaitu kita harus membenarkan semua perkara yang beliau bawa. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi jaa'a bis-sidqi yaitu maksudnya Nabi kita Muhammad. Nah, dan orang yang datang dengan membawa sidq, membawa kebenaran, perkataan yang jujur, perkataan yang tidak boleh didustakan. Wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkan dan yang membenarkannya, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi wajib kita membenarkan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam kabarkan, ya Pak. Jadi semua perkara-perkara ghaib kita harus mengimaninya. Makanya tidak boleh ada keraguan tentang perkara ghaib yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu perkara ghaib yang nisbi atau perkara ghaib yang mutlak. Karena perkara ghaib terbagi jadi dua. Nah, ya, perkara-perkara ghaib terbagi menjadi dua. Al-ghaibun nisbi dan al-ghaibul mutlaq. Al-ghaib an-nisbi yaitu suatu perkara ghaib yang sifatnya nisbi, yaitu tidak bisa dipukul rata. Sebab di sana ada orang-orang yang mengetahui perkara itu. Tapi di makhluk yang lain atau di generasi yang lain perkara itu tidak diketahui. Ini namanya ghaib nisbi, di mana sebagian kaum mengetahui, sebagian yang lain tidak mengetahui. Contohnya apa ini yang masuk dalam perkara ghaib yang nisbi? Kira-kira apa? Indah ke paham. Nah, tentang apa? Berita-berita kejadian umat terdahulu. Kejadian itu di umat itu perkara ghaib bukan? Kejadian itu di umat itu ketika terjadi perkara ghaib bukan? Bukan perkara ghaib. Ya. Tapi bagi kita perkara ghaib. Maka ini namanya ghaib nisbi. Kisah misalnya apa? Bagaimana Dzulqarnain membangun benteng. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Bagi kita itu perkara ghaib karena telah lewat, tidak ada rentetan, kemudian bukti-bukti yang kemudian kita melihat gambarnya dan seterusnya mereka membangunnya. Kita hanya tahu dari khabar di dalam Al-Quran. Paham? Juga kisah-kisah Nabi yang telah lewat. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan kisah-kisah umat terdahulu, terkadang tegaskan
Bahwasanya itu peristiwa yang engkau tidak hadir, engkau tidak melihatnya, engkau tidak menjumpainya, tapi bisa mengetahui perkara itu dengan khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Sebagaimana dalam surat Hud misalnya. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Itu adalah berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Nabi. Ma kunta ta'lamuha, engkau dulu tidak mengetahuinya. Kalau tidak ada khabar dari Allah, tidak ada berita dari Allah, tidak akan tahu bagaimana kisah Nabi Nuh, bagaimana beliau membuat perahu, bagaimana kaumnya mengejek, bagaimana beliau berdakwah sampai 950 tahun. Ini kita tidak akan tahu. Nabi pun tidak akan tahu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk. Engkau tidak akan tahu. Ya, sebelumnya tidak tahu, demikian pula kaumnya tidak tahu. Fasbir innal aqibata lil muttaqin, maka bersabarlah, sungguhnya hasil akhir yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, antum ketika membaca Al-Qur'an bisa melihat. Nah, ketika Allah khabarkan berita-berita umat terdahulu, biasanya disebutkan ini untuk kita bersyukur. Oh, kita bisa tahu, kita bisa mengilmu itu karena khabar dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gaib yang nisbi. Ada pun jenis gaib yang kedua, apa tadi? Gaib yang kedua apa, Akhwabri? Perkara gaib yang kedua namanya apa? Al-gaib al-mutlaq. Gaib yang mutlak. Yaitu fahuwal ghaibul ladzi la ya'lamuhu illallah. Yaitu perkara gaib yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Minal umuril mustaqbalah wa ghairiha, yang berupa perkara-perkara yang akan terjadi dan yang lainnya. Nah, seperti misalnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini perkara gaib mutlak. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan nama di antara nama-nama Allah atau sifat di antara sifat-sifat Allah, berarti itu khabar tentang perkara gaib, kita wajib beriman. Demikian pula tanda-tanda hari kiamat. Ini perkara gaib yang mutlak. Tidak ada yang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi mengkhabarkan tentang hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita beriman. Nah, ini masuk dalam tasdiquhu fima akhbar, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada semua perkara-perkara yang beliau khabarkan. Nah, baik itu perkara kematian, barzakh, kemudian alam kubur, hari kiamat, surga dan neraka, ini semuanya masuk kategori gaib yang mutlak. Nah, dan keyakinan seorang muslim dalam permasalahan ini sangat berpengaruh pada keimanannya. Semakin kuat keyakinan dia dalam mengimani kabar-kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin kuat pula keimanan dia. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencapai tingkatan as-siddiqin. Bahkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dan memberikan julukan kepada beliau dengan as-siddiq. Dikarenakan apa? Kuatnya pembenaran beliau terhadap apapun yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini sangat jelas ketika terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika manusia meragukan bagaimana dia bisa pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam waktu kurang dari 1 malam, dan kemudian pagi hari sudah berada di tengah-tengah kita. Maka Abu Bakar dengan penuh keimanan, tidak ada keraguan sedikit pun, mengatakan, inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik, usaddiquhu bi khabaris sama'i fi ghudwatin aw rauhah. Sehingga tidak akan ragu, iya, mesti membenarkan secara langsung bahwasanya beliau yang
yang beliau khabarkan itu memang betul. Kenapa? Karena sungguh aku membenarkan beliau pada perkara yang lebih jauh dari itu. Aku membenarkan beliau tentang khabar-khabar dari langit yang datang kepada beliau di waktu pagi maupun petang. Makanya digelari dengan Siddiq. Dan seorang muslim hendaknya memenuhi poin yang kedua ini untuk bisa benar persaksian dia Muhammadur Rasulullah. Ketika mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini unsur kedua yang harus dipenuhi. Tasdiquhu fima akhbar. Baik khabar itu ikhwani fillah di saat kita mendengarnya masuk akal ataupun tidak, bisa kita pahami dan bisa kita cerna saat itu atau belum. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah beriman. Kemudian unsur yang ketiga yang harus dipenuhi agar persaksian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu benar, yaitu wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa saja yang beliau larang darinya dan beliau peringatkan manusia darinya. Dan Nabi SAW datang membawa perintah dan larangan. Perintah kita wajib taat, sedangkan larangan kita wajib menjauhinya. Di sini ada kata yang butuh kita perhatikan dengan baik. Dipilihnya kata ijtinab. Ini menunjukkan kejelian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Karena beliau ungkapkan dengan kata ijtinab, tidak hanya sekedar tark. Walaupun sebenarnya apa? Tarku manaha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang beliau larang. Ini memang dituntut, ya tidak? Tapi ketika menggunakan kata ijtinab, yaitu menjauhi, ini menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekedar meninggalkan. Kenapa? Karena kata ijtinab, menjauhi, itu adalah apa? Meninggalkan dan apa? Membuat jarak agar dia jauh dari perkara itu. Nah, sehingga seseorang ketika menjauhi suatu perkara yang dilarang, ikhwan, maka akan mungkin dia bisa menjauhi dengan benar, kecuali ketika dia juga meninggalkan hal-hal yang mustabihat. Nah, jadi ketika seorang menjauhi, berarti yang mustabihat pun akan dia apa? Akan dia tinggalkan. Kenapa? Karena berusaha betul-betul menjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena seorang kalau masih berada pada hal-hal yang mustabihat, dia masih mengambilnya, ini akan apa? Akan sangat rentan terjatuh dalam perkara-perkara yang dilarang, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Siapa saja yang jatuh dalam perkara yang syubhat, maka dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Hadis siapa ini? Indak Nabil Nu'man bin Bashir, muttafaqun alaih. Nah, sehingga dari sisi ini juga kita ketahui pentingnya wara', ikhwan. Pentingnya wara'. Sebagaimana kita pelajari dalam Bulughul Maram, untuk seorang menjauhi hal-hal yang dikhawatirkan bermadarat bagi akhiratnya. Nah, dan sebuah perkataan bagus dari Tawus rahimahullah ta'ala yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Wara'. Ini dicatat bagus. Qala Tawus rahimahullah ta'ala, mathalul islami kamathali syajaratin fa asluha syahadatu wa thamaruha al-wara'.
Mathalul Islam kamathali syajarah. Permisalan Islam itu seperti pohon. Fa asluha asy-syahadah. Maka pokoknya yang menjadi pangkal, yang di situ ada akar yang menancap dengan kokoh di muka bumi adalah asy-syahadah, yaitu persaksian kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa thamaruha al-wara', dan buah-buahnya adalah wara'. Kalau syahadat kita betul, kuat, dan persaksian yang bukan hanya sekedar klaim, tapi betul-betul persaksian yang sebenarnya, maka akan membuahkan ini sifat wara'. Maka la khaira fi syajaratin la thamara laha. Tidak ada kebaikan pada suatu pohon yang tidak ada buahnya. Wala khaira fi insanin la wara'a lahu. Dan tidak ada kebaikan pada seseorang yang tidak ada wara' padanya. Ini kalimat bagus untuk kita ingat-ingat ikhwani fillah tentang pentingnya wara' sebagai buah dari syahadat. Nah, karena seorang ketika dia meninggalkan hal-hal yang dikhawatirkan bermanfaat bagi akhiratnya, maka dia akan berjalan di muka bumi ini dengan penuh kehati-hatian. Dengan penuh kehati-hatian. Baik. Inilah hakikat orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa kita dapati wasiat begitu banyak dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan itu yang hendaknya kita usahakan. Kita usahakan. Sebagaimana dalam nasihat yang terkumpul dalam bait, fasna kamashin fawqal ardi syaukati yahdaru ma yara. Depannya apa? Siapa yang ingat depan dari bait ini? Taib. Khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha dhakat tuqa. Fasna kamashin fawqal ardi syaukati yahdaru ma yara. La tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah dosa-dosa yang besarnya dan yang kecilnya, itulah hakikat ketakwaan. Dan berbuatlah di muka bumi ini seperti orang yang berjalan di permukaan tanah yang berduri. Dia berhati-hati atas apa yang dia lihat. Karena tanah berduri, ya kawan, tidak semuanya diterjang. Dia harus hati-hati menginjakkan kakinya ini di tempat ada durinya, tidak. Ini hakikat orang hidup di dunia ini. Nah, duri-duri itulah perkara-perkara yang Allah larang. Maka kita harus memilih mana tempat yang pantas kaki kita berpijak di atasnya dengan selamat. Yahdaru ma yara, dia berhati-hati. Kemudian kata beliau, la tahqiranna saghiratan, jangan engkau sekali-kali meremehkan dosa-dosa kecil. Fa innal jibala minal hasa, karena sungguhnya gunung yang menjulang itu dari kumpulan-kumpulan kerikil. Nah, ini wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Jauhi apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Nah, dan az-zajar ikhwanillah yaitu kalimatun tadullu alal intihar, suatu kata yang menunjukkan tentang peringatan keras. Atau dengan kata lain, al-man'u min fi'lil munkari bisyiddah, yaitu pelarangan dari melakukan perbuatan mungkar dengan keras. Ini zajar. Jadi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul keras memperingatkannya. Ini menunjukkan bahwasanya keharaman itu bertingkat-tingkat, ikhwan. Sebagaimana amalan saleh itu derajatnya berbeda-beda,
maka demikian pula keharaman itu tingkatan keparahannya berbeda-beda. Nah, ada yang dilarang dengan sifatnya makruh, ada yang dilarang dengan sifatnya haram. Dan yang haram ini pun dari sisi hukuman berbeda-beda. Dan seorang muslim ketika mendapati hal-hal yang seperti ini, selama itu adalah larangan dari Allah maupun Rasulnya, tidak kemudian dia bertanya-tanya ini makruh atau tidak, makruh atau haram. Ini dalam mengamalkan. Kalau kita tahu itu larangan, ya sudah tinggalkan. Berbeda ketika kita sedang mempelajari suatu hukum. Naam, kita mempelajari suatu hukum, kita membahas ini makruh ataukah haram, ini wajib atau sunnah. Tapi ketika dalam beramal datang perintah dari Allah, kalau kita mampu segera laksanakan, baik itu sunnah ataupun wajib. Demikian pula datang larangan, kita segera meninggalkannya. Jangan menunggu-nunggu ini makruh atau haram. Nah, segera, karena itu larangan. Nah, baik larangan itu sifatnya makruh ataupun muharram. Karena penyelisihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bermaksiat dengan melanggar larangan-larangan beliau merupakan perkara yang diancam dengan ancaman yang berat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah, apa ancamannya? Indah Abah Zaid sampai belum? Anissa? Taib. Indah Arif. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah, apa ancamannya? Yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Siapa saja bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasannya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Wal'iyadu billah. Baik. Dan contoh begitu banyak dari pengamalan para sahabat, bagaimana mereka ikhwanifillah ketika mendapati larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya betul-betul meninggalkannya. Contoh bagaimana seorang sahabi berusaha menjauh sejauh-jauhnya dari hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kisah tatkala Nabi awalnya mengambil khatam, khatam dari emas dulunya. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dari emas. Maka para sahabat pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memakai cincin-cincin dari emas. Sebelum datang pelarangan tentunya. Maka suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni takhadtu khataman min dhahab fa nabadah." Ya, aku yang mengambil cincin dari emas ini, kemudian beliau buang. Maka inni lan albasahu abadan, sungguh aku tidak akan memakainya selama-lamanya. Ini baru contoh saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ungkapkan bahwasanya beliau tidak akan memakainya selama-lamanya. Dengan seketika itu juga para sahabat melempar cincin-cincin yang ada di tangan mereka. Ini dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka secara tegas untuk melempar cincin-cincin yang mereka pakai. Apalagi kalau sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Sehingga pantas memang para sahabat ikhwanillah untuk mendapatkan kemuliaan yang besar. Dan kita terkadang ada larangan, masih berusaha mencari-cari celah untuk bisa melakukannya, wal iyad billah. Dan perkara yang paling menolong untuk seorang bisa menunaikan ini ya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak meminta kepada Allah untuk diberi bagian rasa takut.
Di antara doa yang bagus ikhwani fillah yaitu Allahumma qsim min khasyyatika allati tahulu bainana wa baina maksiatik. Allahumma qsim lana min khasyyatik. Ya Allah, berikan bagian untuk kami berupa rasa takut kepadamu. Allati tahulu bainana wa baina maksiatik, yang akan menjadi penghalang antara kami dan kemaksiatan kepadamu. Ini doa yang penting yang hendaknya dibaca oleh siapa saja yang banyak mendapati dirinya condong pada hal-hal yang berupa pelanggaran kepada aturan-aturan Allah, maksiat atau yang lain. Kenapa? Karena semua itu diterjang sebab lemahnya rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla ayyuqsima lana min khasyatihi allati tahulu bainana wa baina ma'siyatihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.